Kenapa hotel bintang 5 harus ditulis tuh hotel bintang 5? Keren banget. Wah, mainnya bintang Halo 5. Kak. Halo, Halo. Naya. Halo. Assalamualaikum. Naya, Waalaikumsalam. Naya nama lengkapnya siapa Naya kalau boleh tahu? Selamat pagi. Iya pagi. Pagi. Alhamdulillah. Naya nama aslinya siapa? Naya. Naya. Ya saya panggil Nayoy. Nayoy, anak Eko dong. Iya. Iya. Yoi. Umur berapa Naya? 20. 20. Asli mana? Surabaya. Surabaya. Wih, dangki banget nih. Sibuk apa Naya? Alhamdulillah kuliah semester 5. Wih, udah mau S1 nih. Salah pintar gue. Amin ya Allah, amin. Ada cerita horor apa nih Naya? Waktu itu cerita di hotel sih. Heeh. Dan itu ada kejadian yang bikin aku shock. Mm-mm. Jadi aku mau cerita awal ya, Mm-mm. Kak Ler. Boleh. Jadi waktu itu aku 4 tahun yang lalu kelas 2 SMK, Mm-mm. jurusan Boga di SMK di Surabaya. Mm-mm. Terus dikasih magang di salah satu hotel bintang 5 terkenal di Surabaya. Mm-mm. Nah, di situ aku bagian kitchen, bagian chef di hot kitchen. Nah, Widih. di hotel itu ada 2 dapur buat hot kitchen, cool kitchen, sama pastry. Dan itu beda lantai. Yang hot kitchen di lantai 5, yang pastry bakery di lantai 3. Heeh. Nah, awal mulanya aku 1 minggu itu dikasih pagi. Terus kemudian aku dikasih siang sampai jam 12 malam. Jam 2 siang sampai jam 12 malam. Oke. Nah, ceritanya itu kan namanya orang senang dikasih berkah sama Allah buat magang di hotel besar gitu kan. Ya, pasti seneng, excited banget lah ya. Ya, datang seneng nyanyi-nyanyi, ngobrol sama temen gitu kan, sama masak dan lain-lain. Terus kan kita itu udah nganggep bahasa cuk itu udah biasa gitu kan. Heeh. Kasar kayak cuk, itu Cuk, tuh iya. udah biasa. Jancuk. Nah, iya, setiap kali aku ngomong itu aku pakai kata cuk itu. Nah, aku lupa dan aku nggak sadar kalau aku itu lagi di tempat yang baru gitu. Nah, suatu ketika aku habis maghrib itu disuruh ke lantai bawah, ke lantai 3 itu buat ambil troli makanannya buat bawa makanan itu. Nah, di situ tuh di ruang pastry and bakery itu ada itu. Nah, apa namanya, ruangan pastry bakery itu ber-AC, ada pintunya. Dan sebelahnya itu buat oven, jadi luarnya itu nggak ada AC, yang dalam ada AC. Nah, kebetulan di sebelahnya yang ada oven itu ada tempat cuci piring khusus. Nah, trolinya di sebelah situ, di pojokan. Mm-mm. Aku nyanyi-nyanyi, terus aku sapa, gebrak-gebrak pintu, sapa, Pak, ambil troli ya gitu. Iya, ambil aja gitu, nggak kepake. Terus sapa temanku, ngomongnya kasar, hei cok, ngapa lapo kok niku gitu. Gitu. Terus aku ambil troli lah, di dapur itu ada, kalau ada kabel di bawah itu ada itu pelindungnya, jadi kalau ada barang diambil itu nyangkut gitu kan. Nah, waktu mau ambil troli di tempat cuci piring itu ada orang cewek lagi ada cucian kan, mesin taruh tuh piring-piringnya. Aku nggak fokus sama ceweknya awalnya, beneran demi Allah nggak fokus. Aku fokusnya ambil troli. Terus nggak sengaja bilang, loh, cok ono arek anyar loh, ada anak baru gitu kan. Siapa namanya anak baru gitu. Sambil ambil troli. Itu lu troli sendirian? itu. Sendirian apa sama teman? Iya, sendirian. Yang temen itu di dalam ruangan yang AC itu. Terus? Aku tarik
karena kan nyangkut di itu tadi pelindungnya kabel itu. Iya. Ya, sambil ngomong, Cuk, gitu. Gak direken, gak dipeduliin. Nanya gak dipeduliin. Terus aku balik buat ngeliat. Dia noleh yang awalnya hadap gini, jadi hadap aku kepalanya. Badannya nggak ikut, aduh ya Allah gemeter. Badannya nggak ikut muter. Badannya nggak ikut muter. Kayak burung hantu, Cok. Sudah, Terus dia ngomong nggak opo, Cuk. aku Woi, asu. Oh ya, Su. Enggak. jadi aku langsung lari ke tempat yang ada teman-temanku itu yang di ruang, ada chefku sama teman-temanku yang di ruang ada AC-nya itu, teriak brah gitu, Cok, gitu kan. Terus itu ada orang baru Kak, gitu kan, ada orang baru di situ gitu. Di mana dia kepalanya muter gitu, disamperin sama chefku, Itu mana nggak ada gitu kan. itu Kenapa? bentuknya gimana? Bentuknya kayak putih, Perempuan, rambut ya panjang. perempuan biasa, tapi rambutnya pendek terurai segini. Oh, pantas lu bilang orang baru ya. Iya. Kalau Aku nggak panjang, ya terus. Iya. Terus sama chefku dilihat nggak ada, nggak ada. Waktu aku lihat awalnya nggak ada. Terus teman-temanku lihat hoax lu gitu. Pas ku lihat lagi dia di depan pintu yang ruangan ber-AC itu. Langsung aku gini. Teriak. Iya, aku gini nangis, udah nggak bisa berkutik, diem aja lah. Ada muka nggak, Mbak? Ada, tapi pucat. Pucat Matanya banget. hitam. Jadi kayak orang Iya. biasa, Tapi pucat. pucat banget, matanya hitam tuh kantong mata atau hitam semua gitu. Bagian matanya ini kan kita ada putih, dia hitam full. Oh. Terus Untung aja sih nggak hancur. Terus sih mobilnya. chefku itu nungguin aku buat aku diem nangisnya. Setelah aku diem, trolinya itu diambilin dan nggak nyangkut. Demi Allah katanya nggak nyangkut, tinggal narik aja gitu. waduh. Terus pas sudah dianterin ke lantai 5. Terus aku dibilangin mau pulang apa tetap di sini. Soalnya biasanya orang baru tertentu yang bisa lihat gitu. Oh, Terus aku bilang di sini aja. Suka kejadian. Sering. Oh. Jadi kan di tempat yang lantai 3 itu deketnya ballroom buat pernikahan. Kan ruangannya besar. Nah, kata orang-orang itu sering ada di situ. Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba masuk di daerah kitchen. Pakai dress putih. Bukan, pakai Pakai. baju orang cuci piring. Oh, Makanya aku nanya, orang baru gitu kan. Baru gitu. Terus pas aku pulangnya malam itu aku kecelakaan. Setelah magang itu aku menaik motor ditabrak sama motor. untung Terus lah. aku Untung motor. Terus Untung ya. iya, terus badan aku luka parah dari sini, perut, paha, waduh, tangan, sobek semua. sobek. Sobek apa? Terus Kalau sobek dijahit loh. jahit. Dijahit. Dijahit. Waduh. Dari Aduh. Nggak ada suaranya, hilang Oh, suaranya suaranya hilang? Naya. Pak, Nggak, udah ada kah? Udah ada. Udah. Udah ada. Udah. Udah. It- Berapa jahitan Itu tuh? menurut lupa Lupa ya? beneran lupa kalau itu. Yang ku ingat itu kejadian itu sih. Jadi buat pengalaman aja sih, kalau ada tempat baru mungkin jangan sampai nyepelehin hanya kata-kata Iya, gitu. bener. Iya bener tuh. Terus kita hanya
ngomongnya terlalu keras. Mungkin Nah. karena saya orang Surabaya kan, jadi kayak suara saya tuh keras. Jadi ganggu mungkin, nggak tahu juga. Aduh, Terus? gua nggak boleh sih kayak gitu. Iya, Terus? pelajaran itu pendatang harus sopan, guys. Dan bodohnya lagi 2 tahun kemudian aku lakuin sama, cuma bedanya itu di jalan. Oh. Jadi jalan teriak-teriak, ngomong kasar, motoran bertiga cewek-cewek, aku sama temenku boncengan, terus temen aku sendiri. Kita habis nonton dari mall di daerah Surabaya gitu kan, di dekat perumahan elit. Itu sepi. Kita teriak-teriak, ketawa-ketawa, terus bahas soal film setannya itu kan, filmnya. Terus tanpa kita sadarin, kita itu mungkin mengganggu. Terus di perumahan itu ada lampu merah, jadi kita berhenti bertiga. Terus ada orang, suara cowok bilang, gitu. Orang sakitan terus, gitu loh. Itu bener-bener deket di telinga kita bertiga, langsung kita noleh, bener-bener noleh ke belakang. Dan kagetnya di belakang nggak ada orang sama sekali, motor pun nggak ada, cuman kita bertiga. Temen aku yang sendiri langsung nangis, bener-bener langsung nangis. Takutnya itu begal, takutnya kan begal. Pas kita cek, bener-bener cek itu nggak ada, bener-bener nggak ada orang, nggak ada sama sekali. Cuman kita bertiga, demi Allah, nggak bohong. Nangis gue jadi. Terus pas pulang itu aku ada grup pengajian. Aku tanyain kalau dengar suara keras dan dekat itu apakah jinnya itu dekat kita gitu kan? Takut gitu, takut diikutin sampai rumah. Iya. Terus alhamdulillahnya dijawab kalau suaranya deket, keras, itu jinnya itu jauh. Tapi kalau suara jinnya itu lirih, pelan, lembut, jauh nggak deket gitu, berarti jinnya ada di samping kita. Gitu. Jadi buat pengalaman aja, mungkin kalau ada yang di jalan atau di apa, jangan teriak-teriak gitu deh. Ngobrolin kalau emang udah di tempat yang biasa kita buat ngobrol gitu aja deh. Udah ini keringet dingin ceritanya. Sumpah aku sampai sepam karena memang cerita aku sendiri. Memang beneran cerita aku sendiri. Makanya aku sepam. Maaf banget kalau udah sepam. Makasih banget juga mau dengerin cerita aku. Kita yang makasih banget udah share cerita. Kak Naya, thank you banget ya. Thank you banget udah nyempetin waktu buat cerita. Makasih Kak Naya. Serem banget kok. Dadah. Halo. Selamat malam Kembar Mayat. Selamat pagi. Halo. Halo. Pasti di kamar mayat dia mayat. Widih. Gamer, YouTuber Bang? Bukan. Oh, enggak ada. Oke, boleh kenalan Bang Kamar Mayat, namanya siapa? Nama gua Ajis. Ajis. Umur berapa, Bang? Ajis. Oh, umur 26 lah. 20 berapa? 26. 26. Widih. Yes. Hampir seumuran nih. Ya, kurang lebih lah kayaknya. Dari mana, Bang? Gua dari Karawang, Ler. Karawang tuh di mana ya? Jawa Barat. Cirebon ya. Jauh itu. Jawa Barat Karawang. Oh, pokoknya Jawa Barat lah ya. Iya. Gila, sibuk apa, Bang? Gua masih ini sih buat ujian. Gua kan calon dokter, jadi buat calon dokter, jadi buat ujian lulus kedokterannya sekarang lagi sibuk. Ujian aja sih di bulan November nanti. Gila, gua kalau berobat di lu gratis nih. Datang aja nanti. Siapa tahu gua nikmati gitu, Ler. Catat.
Oke, punya cerita apa nih di kamar mayat, Bang? Oke, jadi dulu kan gue magang. Jadi magang itu kayak koas ya. Jadi selama 2 tahun gue di Medan, tepatnya di Binjai. Binjai, oke, gue tahu. Ya, di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta daerah di sana. Jadi gue lagi jaga di ruang forensik, karena di ruang forensik itu harus apa ya? Jadi harus ada sip-sipan, karena yang datang itu banyak kayak yang visum atau ada mayat yang datang gitu. Nah, pada jam kurang lebih jam berapa? Jam 1. Jam 1 ada kabar kalau ada mayat mau datang. Jadi kan ditunggu tuh, Ler. Jam 1. Jadi kami ada 2 orang itu nelpon ke dokter spesialis forensiknya buat datang ke rumah sakit. Nah, jadi setelah mayat datang kurang lebih itu 1 jam, kita maksudnya udah di visum, udah di otopsi segala macem, udah ditinggal, kami lanjut lagi di kamar depan ruang forensik, karena ruang forensik itu depannya itu ada 3 pintu, Ler. Jadi pintu pertama depan, pintu kedua di IGD, ketiga baru forensik di kamar mayatnya. Oke. Nah, gua waktu itu mau ngambil casan ke dalam ruangan. Gua kira di dalam itu yang lagi duduk, maksudnya yang lagi tiduran di ruangan itu, gua kira temen gua, karena temen gua dia bilang mau ke dalam kan, dia mau di dalam aja katanya, karena di dalam itu nggak ada signal buat nge-YouTube atau gimana gitu. Lihat IG apa segala macam. Terus? Ya, gua santai aja, gua di depan laptop, di depan komputer. Gua ngelis yang siapa yang datang terus buat visum. Tiba-tiba gua keluar, gua mau ngerokok. Temen gua ini ada di warung di depan. Warung tuh di depan rumah sakit. Rumah sakit, oke. Nah, di depan rumah sakit. Gua tanya, lu tadi habis dari kamar mayat nggak? Enggak, katanya. Gua dari tadi di depan lah. Tadi lu bilang mau ke dalam. Enggak, katanya gue di depan. Gue penasaran lah, oke, gue balik lagi. Dan itu viewer nggak ada, maksudnya nggak ada orang pas gue balik lagi. Nah, tapi yang lucunya, gue mau ke toilet, si toilet itu dikunci, Ler. Dikunci pintu depannya? Dikunci dari dalam. Oh, iya, dari padahal dalam. Gue jaga di dalam. Gue jaga cuma 2 orang. Gue gedor, suara air ngucur terus kan. Suara air tuh nyala terus di situ. Gua tunggu, gua kira ada orang perawat IGD atau gimana. Gua tunggu, gua keluar kurang lebih 15 menit. Gua penasaran, pintu itu udah kebuka dan air itu mati. Padahal lu di depan situ? Gua di depan dan air itu mati. Gua masuk, ya viewer nggak ada orang dong. Iya. Viewer nggak ada orang aja itu kayak, wah, di situ gua udah anjing merinding ini gua. Gue langsung ke depan manggil temen gue, itu kurang lebih jam 2:30. Kata gue udah temenin, ini pas tadi ada mayat datang itu tadi kayak udah nggak kondusif nih kondisi nih, karena ruang IGD juga lagi sepi. Gue ada video ini, pertama yang pintu ketiga dia pintunya ngebuka sendiri. Anjir, lu ada videonya? Ada Ler. Boleh di share nggak? Bang aja. Gue gaptek Discord nih. Gaptek e-sport sama aja bro, gue juga. Oke, tunggu. Mas Haji. Baca DM, Ler. Gue lewat DM gue nggak ngerti. Yang mana tuh? Oh, Ajis. Oke. Oh ini video. Wih, anjing. Lihat videonya aja udah kayak tai nih. Gue juga waktu itu naiknya 1 suro. Enggak kok, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke. Cuma sedikit. Bisa. Game capture gua kok error ya. Wah. Nah, ini bisa nih.
Kayak gua share screen. Suruh rame kalau orang pada betapa. Ah ini nih videonya dari dari Mas Ajis. Oi. Wanjer. Jadi itu gua pas Waduh. Isi bos numpang lewat bos gitu. jadi itu kejadiannya pas gua abis dari depan itu gua manggil teman gua kan. Nah, gua diem di depan tuh. Nah, sebelah kanan yang pintu ngebuka itu kamar mayatnya, Ler. Anjir. Sebelah kanan pintu ngebuka itu. Jadi gue lagi wifi di situ di depan sama sama teman gue ini. Pintu itu ngebuka sendiri. Dia udah 2 kali, nggak sempet kerekam kan. Nah akhirnya gue penasaran, gue iseng lah jam 3:30 tuh. Cuma gue ngadep ruangan, cuma HP gue kayak miring gini gitu Ler, kayak miring gini nih. Gue tapi ngadepnya ke sana nggak ke pintu. Ya pas banget itu ngebuka. Yang pertama gue cek di depannya itu dia nggak ada orang, pure nggak ada orang sama sekali. Perawat pun dia udah masuk semua ke kamar ke tempat tidur masing-masing karena pasien lagi kosong waktu itu di IGD tuh. Yang pertama gue cek 2 kali ngebuka lagi, gue tanya temen gue, kayaknya ada yang nggak beres deh katanya. Yang terakhir ya udah coba deh ketiga kali, lu open ini deh, lu video deh. Kalau misalkan emang iya, ya udah kita cabut dari situ. Entah diem di warung, entah di mana. Akhirnya gue video itu bener-bener sampai pintu ngebuka banget. Gue ngecek 2 orang langsung lari semua Ler. Gak ada yang di ruangan itu ketutup lagi nggak? Enggak. Oh, nah langsung, yang gue bilang itu langsung dia kabur ya. depan kalau angin ya. Kalau mungkin angin lah, pintu besi kan. Logikanya depan di pintu itu ada 2 pintu lagi. Iya, bener juga. Pintu tuh. pertama, pintu kedua, nah sama pintu terakhir. Kalau ke dalamnya ya udah ruangan semua. Jadi ibaratnya kayak logisnya dia dari kamar mayat baru ke situ ya. Ya kayaknya sih dia mau masuk kamar mayat, tak gimana gua nggak tahu, entah dia lagi keluar. Ngentot Itu anjing sih anjing. pengalaman yang gila sih. Pengen ngopi kali itu keluar. Ada pernah lihat wujud nggak Mas Haji? Kalau wujud dulu waktu gue jaga di ruangan, waktu itu gue jaga di ruang isolasi karena di ruang isolasi itu fotonya di temen gue. Isolasi itu berarti udah COVID tuh? Bukan, sebelum jauh sebelum COVID. Jadi isolasi waktu itu penyakit tuberkulosis atau TB paru. Oh, oke. Dia kan jadi gue waktu itu nanganin satu pasien itu, gue jagain satu pasien itu karena gue ditugasin sama dokternya harus jaga pasien itu. Jadi kejadian gue jadi ada satu ruangan itu buat tempat tidur anak-anak koas yang lagi magang. Nah 2 orang ini dia bercanda di ruangan itu Ler. Bercanda terus masalah video ini lanjutannya 2 minggu ke depannya gitu. Nah tiba-tiba teman gue ini foto-foto nggak jelas dan tiba-tiba di jendela itu ada kepala, bener-bener kepala, entah itu kepala apa warnanya, pokoknya dia bentukannya tuh kayak rata sih mukanya Ler. Di depan jendela itu fotonya teman gue sih. Sempet kena di HP teman lu ya. Iya. Dan itu pernah booming di satu rumah sakit itu. Dan nggak ada yang mau tidur di kamar itu lagi. Waduh. Slenderman. Dua itu yang bener-bener gua emang ada gitu nyatanya. Gila. Thank you banget Bang Haji. Thank you banget Siap, udah cerita, udah nyempetin waktu. Makasih banyak ya, salam kenal ya, Mas. Oke, salam kenal juga semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah, Mas. Waalaikumsalam.